Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Harmoni. Pada video pembelajaran materi pada mata kuliah Statistika Inferensial. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Cindy Prutnovi Situmorang, NIM 20110211024 dari Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian statistik dan statistika. Yang pertama, pengertian statistik. Menurut Sujono 1999, statistik merupakan ukuran yang diperoleh atau berasal dari sampel, yaitu sebagai lawan dari parametrik yang berarti ukuran yang diperoleh atau berasal dari populasi. Sedangkan menurut Sujana 1984, statistik merupakan kumpulan fakta, umumnya berbentuk angka yang disusun dalam tabel atau diagram yang menggambarkan suatu persoalan tertentu. Misalnya persoalan pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lain-lain. Kemudian, pengertian statistika. Menurut Sujono 1999, statistika merupakan ilmu statistik, sedangkan menurut Sujana 1984, statistika merupakan pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan fakta, pengolahan dan penganalisisannya, penarikan kesimpulan serta pembuatan keputusan yang beralasan berdasarkan fakta dan penganalisisan yang dilakukan. Jadi, statistika merupakan bidang ilmu yang mempelajari berbagai hal tentang statistik. Kemudian yang kedua adalah fungsi statistik. Statistik terdiri dari dua, yaitu yang pertama, statistika deskriptif yang berfungsi untuk membuat data bermakna yang dapat disajikan dengan berbagai bentuk. Yang pertama, tabel atau daftar, gambar, diagram atau grafik. Yang kedua, ukuran tendensi sentral, dan yang ketiga, ukuran variabilitas. Kemudian yang kedua adalah statistik inferensial atau induktif yang berfungsi untuk melakukan yang pertama, generalisasi dari sampel ke populasi, yang kedua uji hipotesis, yang ketiga untuk memprediksi dengan teknik yang pertama regresi linier, yang kedua regresi kurvilinier, dan yang ketiga korelasi, keterkaitan, hubungan timbal balik, yaitu derajat hubungan. Adalah penggolongan statistika. Zanten 1980 menggolongkan statistika menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika induktif atau inferensial. Statistika deskriptif merupakan bidang ilmu statistika yang mempelajari tentang cara penyusunan dan penyajian data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian. Sedangkan statistika induktif atau inferensial merupakan bidang ilmu statistika yang mempelajari tentang tata cara penarikan kesimpulan-kesimpulan mengenai keadaan populasi berdasarkan hasil analisis data terhadap bagian dari populasi yang disebut sampel. Kemudian yang keempat, tujuan mempelajari statistika. Yang pertama, untuk melakukan tugas dalam menganalisis data hasil penelitian. Yang kedua, untuk melakukan tugas-tugas dalam bidang administrasi di berbagai kantor atau instansi pemerintah maupun swasta. Dan yang ketiga, untuk memahami berbagai informasi dalam media cetak dan media elektronik yang sering menyajikan fakta informasi dalam bentuk statistik seperti tabel, grafik, rerata, dan lain-lain. Yang kelima, sifat-sifat statistika. Yang pertama bersifat kuantitatif, artinya bahwa statistik hanya dapat melakukan tugasnya menganalisis data yang berbentuk kuantitatif atau angka-angka. Yang kedua, bersifat objektif. Artinya bahwa statistik mampu memberi informasi secara objektif atau apa adanya sesuai hasil analisis data. Dan yang ketiga, bersifat dapat digunakan dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Selain objektif, statistika juga memiliki sistematika yang jelas, objek formal yang jelas, serta memiliki prospek berkembang. Yang keenam, jenis-jenis data statistik. Yang pertama, jenis data menurut sifatnya. Ada data kualitatif dan data kuantitatif.
Data kualitatif merupakan data yang menggambarkan suatu objek atau variabel dalam bentuk sifat-sifat, kategori, kriteria, klasifikasi, misalnya baik buruk, tinggi sedang, rendah. Sedangkan data kuantitatif merupakan data yang menggambarkan keadaan suatu objek atau variabel dalam bentuk angka-angka atau bilangan. Data kuantitatif ini ada dua, yaitu data diskrit atau pilah dan data kontinum atau bersambung. Yang kedua, jenis-jenis data menurut proses kuantifikasinya. Yang pertama ada data atau variabel nominal, merupakan data kuantitatif yang hanya memiliki perbedaan sifat atau bentuk, di samping juga memiliki persamaan dalam hal derajat. Yang kedua, data atau variabel ordinal, merupakan data kuantitatif yang memiliki perbedaan sifat atau bentuk dan juga memiliki perbedaan jenjang. Yang ketiga, data atau variabel interval, merupakan data kuantitatif yang memiliki perbedaan sifat atau bentuk dan perbedaan jenjang, serta memiliki jarak pasti yang dapat dihitung. Dan yang keempat, data atau variabel rasio, merupakan data yang memiliki perbedaan sifat atau bentuk, perbedaan jenjang, dan memiliki jarak pasti atau dapat dihitung, serta memiliki titik nol mutlak atau diukur dari titik nol mutlak. Dan yang terakhir adalah beberapa istilah dalam statistik. Yang pertama, populasi. Sujana 1984 menyatakan bahwa populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitung ataupun pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif dari karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. Yang kedua, sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang secara langsung dikenai penelitian. Sejalan dengan ini, Sujana 1984 menyatakan bahwa sampel merupakan sebagian yang diambil dari populasi. Yang ketiga adalah variabel. Variabel atau objek penelitian merupakan segala sesuatu atau sifat-sifat, ciri-ciri, karakteristik yang menjadi fokus perhatian dalam suatu penelitian. Dan yang terakhir adalah skor. Nilai variabel merupakan ukuran kuantitatif dari variabel yang diteliti. Nilai variabel ini ada dua jenis, yaitu bersifat kontinum atau bersambung, atau skor yang diperoleh melalui pengukuran, dan bersifat diskrit atau pilah yang diperoleh melalui menghitung. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Untuk lebih kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.